Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan dengan nomor NIM 221111041, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Raden Mas Said. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada matkul Sejarah Al-Quran. Saya akan menjelaskan turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bertempat di Lauhul Mahfuz. Oleh Allah diturunkan ke langit dunia secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Setelah berada di langit dunia melalui perantara Jibril, Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan dan peristiwa yang ada pada saat itu. Proses penurunannya ini 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi ada juga yang mengatakan selama 23 tahun. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, penulisan pada waktu zaman Nabi Muhammad itu masih berceceran karena penulisannya masih terletak pada tulang, kulit, pohon, batu dan lain sebagainya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemerintahan Islam pun berada di tangan Khalifah Ur-Rasyidin. Yang kita ketahui, khalifah pertamanya yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq terjadilah perang Yamamah atau perang yang memerangi nabi palsu. Dalam perang tersebut ternyata kaum muslimin banyak yang gugur, kurang lebih 500 sampai 600 pasukan, yang dimana di dalam jumlah tersebut banyak para penghafal Al-Quran yang juga gugur dalam peperangan tersebut. Dengan kondisi demikian, sahabat Umar bin Khattab karena memiliki kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran untuk masa yang akan datang, Khalifah Umar pun sowan ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan lalu menyampaikan gagasannya tersebut. Awal kalinya Abu Bakar pun ragu karena yang diusulkan Umar ini merupakan baru pertama kali terjadi dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tapi dengan desakannya Umar, akhirnya pun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setuju. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan membentuk panitia pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun tidak sendirian. Beliau ditemani Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Setelah mushaf jadi, mushaf setelah ditulis, lalu mushaf dipegang oleh Abu Bakar sampai akhir hayat. Mushaf tersebut pun diwariskan kepada Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah sampai wilayah yang dimana mayoritasnya tidak menggunakan bahasa Arab. Dengan itu pun sahabat Umar bin Khattab mengirimkan sahabat yang mumpuni untuk mengajarkan Islam, khususnya mengajarkan Al-Quran. Di antaranya ada Ubay bin Ka'ab di Syam, Abdullah bin Mas'ud di Irak, Mikdad bin Ammar di Homs, dan Asy'ari Basrah, yang mana keempatnya ini pun memiliki perbedaan dalam bacaannya. Setelah Umar bin Khattab meninggal, lalu Quran tersebut berada atau dipegang oleh Hafsah, putri Khalifah Umar bin Khattab, sekaligus juga merupakan istri Rasulullah SAW. Khalifah pun dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana dalam kekhalifahannya juga perluasan wilayah semakin tersebar luas sampai ke negara-negara ajam atau non-Arab. Sampai pun perluasan tersebut di negeri Armenia, yang dimana banyak orang Muslim yang mengikuti perluasan tersebut. Nah disitulah Limin banyak yang berbeda dalam bacaan Al-Qur'annya dan saling mengeklaim bahwasanya bacaannya lah yang paling benar.
Mengetahui hal tersebut, sahabat Hudzaifah bin Yaman menemui Utsman bin Affan dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah Hudzaifah bin Yaman melaporkan, Khalifah Utsman pun membentuk anggota penyalinan serta penggandaan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, yang beranggotakan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdullah bin Hars, dan para penghafal Al-Quran lainnya. Pada penulisan ini menggunakan bahasa Quraisy yang bertujuan untuk mengkomodir dan juga dijadikan standar resmi Mushaf Utsmani. Penggandaan Mushaf Utsmani tersebut ada yang mengatakan 5 dan juga ada yang mengatakan 7, yang mana satunya tersebut nanti diletakkan di khalifah atau yang disebut dengan Mushaf al-Imam. Untuk mengurangi kekhawatiran atas tercampurnya Al-Quran dengan tafsir-tafsir, Utsman bin Affan pun membakar mushaf selain dipegang oleh Hafsah. Dalam sejarah penulisan Al-Quran itu tidak menggunakan titik, tanda baca, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu pemerintahan dinasti Umayyah, Gubernur Ziyad, karena pada waktu itu juga banyaknya berbeda bacaan, maka Gubernur Ziyad memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengijtihadkan bagaimana keberlanjutannya. Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali pun memberikan titik pada mushaf Al-Quran untuk membedakan bunyi huruf. Titik 1 di atas huruf itu sama dengan fathah, titik bawah di bawah huruf itu kasroh, dan ketika domah itu di samping huruf titiknya. Setelah itu pun ijtihad Abu Aswad Ad-Du'ali digunakan sampai masa-masa selanjutnya. Pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu terjadi juga kawasan wilayahnya juga telah mencapai Andalusia dan lain sebagainya, maka banyak kesulitan ketika ingin membaca Al-Quran. Tapi pada waktu Abdul Malik bin Marwan ini belum ditegaskan kembali bagaimana kelanjutannya. Nah, pada masa Abbasiyah, sang imam memerintahkan setelah Abu Aswad Ad-Du'ali meninggal, terus pada tahun 80 Hijriah, karena banyaknya perbedaan atau kesulitan dalam membaca Al-Quran, murid Abu Aswad Ad-Du'ali yang terkenal yaitu Nasar bin Asim, dan muridnya yaitu Yahya bin Ya'mur memberikan ijtihadnya, yaitu dengan memberi titik pada huruf yang sama, seperti contoh ro dan za. Nah, pada huruf ro dan za, huruf ro merupakan huruf asal atau huruf pokok, dan sedangkan huruf za yang diberi titik adalah huruf cabang. Lalu itu pun digunakan masyarakat muslim pada saat itu. Pada waktu dinasti Abbasiyah, Imam Khalil Ahmad Al-Faraqi memberikan harokat pada bacaan Al-Quran sebagaimana yang kita temui pada saat ini, yaitu menggunakan wawu kecil ketika berharokat domah dan alif kecil dan dimiringkan ketika kasroh maka di bawah huruf, dan ketika fathah di atas huruf. Quran tersebut pun digunakan sampai hingga saat ini. Nah, pada masuknya ke Indonesia,
Al-Quran pun masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan sejarah bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara jalur diantaranya dengan cara jalur perdagangan, yang dimana nanti juga akan mengajarkan Islam terutama Al-Quran. Adanya Mushaf Utsmani standar Indonesia tidak bisa dilupakan bahwasanya dulu pada tahun 60-an itu adanya pembentukan Muker atau musyawarah kerja, di mana yang diawali dengan Kiai Haji Utsman, Kiai Haji Ahmad Badawi, Syekh Sulaiman, dan Kiai Haji Abdul Malik, yang dimana beliau semua menetapkan bahwasannya Al-Quran standar Islam, Mushaf standar Indonesia itu dengan khot yang tebal atau memakai mushaf yang ada di India supaya memudahkan untuk di Indonesia, dengan ciri-ciri khot yang tebal, syakel, dobet, wakofnya yang lebih banyak. Nah, lalu dari khot, syakel, dobet, dan wakof yang lebih banyak itulah yang nantinya akan diteruskan oleh muker-muker selanjutnya di Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.